down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haura Flarin Shuli dari kelas 10 TJKT 1 SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 6 tentang Internet Gateway. Di sini saya akan membahas pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, matriks, perapian konfigurasi, dan yang terakhir adalah ARP. Pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Goalsnya router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan sharing klien, sehingga kumpulan PC klien bisa diakses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa networking terus merupakan sisi klien. Nah, kalau di sisi klien bisa di internetan melalui mikrotik, maka router sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Tahapan konfigurasi NAT. Terdapat beberapa tahapan konfigurasi, yaitu 1. Konfigurasi WAN, DHCP client, ISP memberikan DHCP server, IP address gateway DNS. Lalu ada konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien PC, konfigurasi DHCP server. Yang ketiga ada konfigurasi NAT, the chain, out interface, dan nanti ada action. Konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dan sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP. Untuk konfigurasi WAN, bahwasannya terdapat 2 metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan statik ataupun manual. Kita fokuskan dulu untuk konfigurasi WAN dengan DHCP client, baik dengan konsep client maupun Winbox. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP. Yang pertama, nyalakan mikrotik. Yang kedua, lihat apakah sudah masuk apa belum. Yang ketiga, untuk login menggunakan bebas. Yang keempat, passwordnya 123 lalu enter. Yang kelima, mainkan terminalnya lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi, yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik, sehingga nanti si mikrotik otomatis mendapatkan IP address dan jaringan internet, yaitu ISP. Konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang pertama, metode manual pada router Ether 1. Statik akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP, IP address, gateway, DNS. Jika sudah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara I1.P DHCP remove sama dengan. Yang kedua, konfigurasi IP address dengan cara IP address 192.168.122.50 interface Ether 1. Yang ketiga, konfigurasi gateway dengan cara IP router add gateway 192.168.122.1. Yang keempat, konfigurasi DNS, IP DNS servers 8.8.8.8. Konfigurasi LAN. Lalu selanjutnya mengkonfigurasi DHCP server. Yang pertama, klik menu IP, lalu lanjut klik DHCP server. Yang kedua, pergi ke menu DHCP, stop kalian lalu isi interface klien yang dituju, yaitu enter 2. Lalu klik next sampai selesai. Pertama, kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Yang pertama, klik IP, lalu klik address. Yang kedua, klik itu tanda plus ya. Dan
isi IP address yang mengarah ke header 2, lalu untuk interface ubah ke header 2, lanjut klik apply, lalu OK. Konfigurasi NAT atau Network Address Translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT sehingga bisa diakses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Yang pertama, klik menu IP lalu klik firewall. Yang kedua, klik menu NAT dan klik tanda plus. Yang ketiga, fokus ke menu chain dan out interface. Lalu isi out interface dengan ISP yang dituju yaitu header 1. Yang keempat, klik menu action di bagian atas dan isi dengan squared. Lalu klik apply dan OK. Natrix adalah di mana kita hanya bisa melakukan setting hanya di PC 1 yang bisa internetan, ya sisanya itu tidak bisa. Itu ada di setting pada bagian NAT maupun di PC 1 tidak bisa di internetan, tetapi di PC lain nanti akan disetting. Perapihan konfigurasi. Untuk saat ini kita tahu bahwasannya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misal PC 1 254, kemudian di PC 5 252. Dilihat tidak enak kan? Lalu cara perapikannya dengan matikan dulu PC satu persatu, nyalakan terlebih dahulu PC satunya, kemudian klik reconnect, ketik show IP lalu klik IP DHCP. ARP atau Address Routing Protocol, cara kerjanya yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP yang akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP tabel ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui header 2 maupun keluar melalui header 1. Ya, mungkin teman-teman sekian dari saya, maaf ya jika ada typo. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you.